Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib dengan NIM 1930 221017. Di sini saya akan menjawab soal UTS struktur dan fungsi biomolekul. Semoga jawabannya banyak yang benar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada manfaat memahami pembelajaran biokimia, yaitu mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Dengan demikian, dapat pula dipahami apabila biokimia juga memiliki tumpang tindih yang cukup besar dengan fisiologi, sebab fisiologi mempelajari berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup yang pada tataran molekuler tertentu saja merupakan cakupan biokimia. Saat ini biokimia menjadi dasar atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati lainnya, mulai dari biologi sel, biologi molekuler, biologi teknologi, genetika, imunologi, mikrobiologi, bahkan taksonomi dan planologi membutuhkan landasan berbagai prinsip biokimia. Pengetahuan aplikatif antara lain di bidang kesehatan, lingkungan, pertanian, dan peternakan juga banyak bersinggungan dan membutuhkan biokimia sebagai dasar atau landasan. Selanjutnya ada karbohidrat. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh, baik untuk bergerak dan melakukan aktivitas maupun untuk kerja organ-organ tubuh. Tak hanya itu, karbohidrat juga memiliki banyak manfaat lain yang tidak kalah penting, yaitu karbohidrat merupakan salah satu makronutrien yang itu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Selain karbohidrat, nutrisi yang juga tergolong makronutrien adalah lemak dan protein. Beberapa jenis makanan dan minuman yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, gandum, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan juga susu. Selanjutnya ini ada manfaat karbohidrat dalam tubuh. Status sebagai sumber energi. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengonsumsi makanan berkarbohidrat, tubuh Anda mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Dengan bantuan hormonis insulin, glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh. Dari proses inilah tubuh akan memperoleh energi. Dengan demikian, Anda dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bernapas, bergerak, berjalan, dan berpikir. 2. Mengendalikan berat badan. Karbohidrat sering dikaitkan dengan bertambahnya berat badan, padahal karbohidrat justru bermanfaat dan mengendalikan berat badan. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti beras merah, roti, atau gandum utuh. Selain rendah kalori, jenis makanan berserat tinggi ini juga mendapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga bisa membantu Anda menurunkan berat badan. 3. Menjaga kesehatan saluran pencernaan. Karbohidrat yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, dan sayur dikenal baik untuk kesehatan saluran cerna dan mengurangi risiko munculnya berbagai masalah pencernaan seperti sembelit. 4. Mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu. Beberapa jenis karbohidrat dalam bentuk serat bahkan dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Tak hanya itu, mengkonsumsi biji-bijian dan karbohidrat tinggi serat juga dapat menurunkan resiko terjadinya obesitas dan diabetes. Selanjutnya ada lipid. Lipid memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. 3. Sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Sebagai sumber vitamin A, D, E, dan atau lipid. Ketahui bahaya kolesterol tinggi. Tanpa penanganan yang tepat, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah akan meningkatkan resiko Anda mengalami sejumlah masalah kesehatan seperti 1. Serangan jantung. Jumlah kolesterol yang banyak di dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah
mengeser atau menyempit. Jika aliran darah menuju jantung terganggu, maka dapat terjadi penyakit jantung. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya, yaitu serangan jantung. 2. Stroke. Jika penyimpanan terjadi di pembuluh darah otak, dapat terjadi gangguan pada fungsi otak yang akan berdampak buruk pada kemampuan berpikir, daya ingat, dan kondisi mental. Lebih parah lagi, kondisi ini juga dapat mengakibatkan stroke. 3. Penyakit arteri perifer. Penyakit ini disebut juga dengan istilah peripheral arterial disease. Bahaya kolesterol ini terjadi ketika pembuluh darah arteri di tungkai atau lengan mengalami penyumbatan, sehingga menimbulkan beberapa keluhan seperti nyeri, kram, hingga mati rasa ketika tubuh melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, atau mengangkat sesuatu. Selanjutnya, ada batu empedu. Dalam sistem pencernaan, kolesterol dibutuhkan untuk memproduksi cairan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak dan menyerap nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi. Namun, jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, kelebihan kolesterol tersebut berisiko menyebabkan terbentuknya batu empedu. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan dipeptida. Ikatan dipeptida adalah ikatan amida yang terbentuk ketika gugus COO dari suatu asam amino bereaksi dengan gugus NH dari asam amino berikutnya. Ketika dua atau lebih asam amino diikat dengan ikatan peptida akan membentuk peptida. Misalnya, ketika 2 asam amino akan membentuk dipeptida, 3 asam amino membentuk tripeptida, dan 4 asam amino membentuk tetraptida, dan seterusnya sampai ikatan yang lebih panjang membentuk polipeptida. Ikatan peptida terbentuk ketika gugus karboksil dan suatu molekul asam amino bereaksi dengan gugus amino dari molekul asam amino lainnya, menyebabkan pelepasan air. Sehingga reaksi ini sering disebut dengan reaksi kondensasi ketika proses pembentukan ikatan peptida membentuk energi yang berasal dari ATP. Polipeptida dan protein merupakan rantai dari asam amino yang saling bergabung membentuk ikatan peptid. Selanjutnya ada jawaban mengenai soal nomor 5 dan juga soal nomor 6.